Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rahmat Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan ini saya akan membahas tentang teori perkembangan, tugas perkembangan, serta aplikasi dalam pendidikan. Langsung aja kita simak video berikut ini. Teori perkembangan menjelaskan bagaimana individu mengalami perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional sepanjang hidupnya. Nah, ada beberapa teori yang penting yang perlu kita ketahui, antara lain 1. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa anak berkembang melalui 4 tahap utama. Tahap sensori motor, umur 0-2 tahun anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Tahap praoperasional, umur 2-7 tahun anak mulai menggunakan simbol namun berpikirnya masih egosentris. Tahap operasional konkret, umur 7-11 tahun anak mulai berpikir logis tentang hal-hal konkret. Tahap operasional formal, umur 11 tahun ke atas, anak dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara sistematis. Kedua, teori psikososial Erik Erikson menekankan perkembangan kepribadian melalui 8 tahap psikososial, misalnya 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan kepada bayi. Kedua, kemandirian versus rasa malu kepada balita. Ketiga, identitas versus kebingungan peran kepada remaja. Setiap tahap menghadirkan tantangan atau krisis yang harus diselesaikan individu agar berkembang secara sehat. Nah, tadi itu penjelasan teori perkembangan. Lalu, apa itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan individu pada tahap usia tertentu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mencapai kebahagiaan. Menurut Haywood, contoh tugas perkembangan antara lain masa kanak-kanak belajar berjalan, berbicara, dan bergaul dengan orang lain. Masa remaja menerima perubahan tubuh, membentuk identitas, dan mandiri dari orang tua. Masa dewasa memilih pasangan, membina rumah tangga, mengasuh anak, serta berkarir. Jika tugas perkembangan tidak terselesaikan dengan baik, individu mungkin akan mengalami hambatan di tahap berikutnya. Itu tadi tugas perkembangan. Nah, tadi udah ada penjelasan dari teori perkembangan, tugas perkembangan. Nah, setelah penjelasan tadi, lalu bagaimana penerapan teori dan tugas perkembangan ini dalam pendidikan atau yang disebutnya aplikasinya? Pertama, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik. Misalnya di SD, guru lebih banyak menggunakan media konkret dan permainan edukatif karena anak ada di tahap operasional konkret. Kedua, guru perlu memahami krisis perkembangan siswa. Misalnya, remaja di SMP dan SMA sedang mencari jati diri. Guru dan sekolah harus mendukung pembentukan identitas positif melalui bimbingan konseling dan kegiatan positif. Ketiga, kurikulum harus mendukung tercapainya tugas perkembangan. Contohnya, di PAUD anak belajar bersosialisasi dan mengembangkan motorik. Di SMA, anak dilatih berpikir kritis, mempersiapkan masa depan. Keempat, orang tua dan guru bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik secara holistik, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Nah, itulah penjelasan singkat tentang yang pertama tadi teori perkembangan, tugas perkembangan, dan aplikasi dalam pendidikan. Semoga materi ini membantu kalian untuk memahami pentingnya memperhatikan tahap perkembangan anak didik kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, itu datang dari Allah. Bila ada kekurangan, itu datang dari saya.
Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.